Sekarang kita akan membahas tentang kompetensi pedagogi. Kompetensinya adalah memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. Di sini ada beberapa definisi. Di antaranya, definisi karakteristik yang berasal dari kata karakter, yang berarti tabiat watak yang harus dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Sedangkan definisi peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan definisi karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Di sini ada beberapa aspek untuk memahami karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah aspek fisik. Di sini ada beberapa contoh perubahan aspek fisik pada anak perempuan, diantaranya itu ada pertumbuhan payudara dan menstruasi. Sedangkan pada anak laki-laki yaitu ejakulasi dan adanya perubahan suara. Selanjutnya yaitu aspek intelektual. Aspek intelektual ini tidak mudah diukur karena tidak mudah terlihat perubahan kecepatan perkembangan kemampuan tersebut. Aspek intelektual didukung oleh perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, di mana Jean Piaget membagi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, yang kedua, pro-operasional, 3, operasi konkret, dan yang keempat, operasi formal. Selanjutnya ada aspek sosial, di mana ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Anak mengalami krisis identitas sehingga mereka ingin mencari jati diri dan teman akrab. Selanjutnya itu ada aspek emosional, di mana aspek emosional ini pada masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, di mana ketegangan emosinya meningkat sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Selanjutnya ada aspek moral. Perubahan moral yang harus dilakukan oleh remaja adalah sebagai berikut, yaitu salah satunya, pandangan moral individu makin lama makin menjadi abstrak. Selanjutnya ada aspek spiritual. Secara spiritual, guru membimbing anak didik untuk menghayati ajaran agama dan mengamalkannya. Yang terakhir yaitu aspek latar belakang sosial budaya. Secara sosial, guru memperhatikan pergaulan anak didik karena pengaruh status sosial ini bekerja melalui kebutuhan dasar dan pengalaman, keterlibatan orang tua, dan sikap-sikap serta nilai-nilai. Untuk faktor budayanya sendiri menunjuk pada sikap-sikap, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan pola perilaku yang menjadi ciri suatu kelompok sosial. Ada beberapa manfaat untuk memahami karakteristik peserta didik. Salah satunya yaitu guru dapat memperoleh tentang kemampuan awal siswa sebagai landasan dalam memberikan materi baru dan lanjutan. Di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk memahami karakteristik peserta didik. Di antaranya, membantu siswa mengembangkan sikap apresiatif terhadap postur tubuh atau kondisi dirinya. Dan contoh lainnya, membantu siswa mengembangkan etos kerja yang tinggi dan sikap wira swasta, serta memupuk semangat keberagaman siswa melalui pembelajaran agama dan lebih toleran. Teori pendukungnya yaitu teori Piaget yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan pula pengaruh lingkungan semata, melainkan hasil interaksi di antara keduanya. Di sini ada beberapa sumber rujukan. Di sini ada 5 sumber rujukan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi email yang tertera di sini. Mungkin itu saja yang dapat dibahas pada kompetensi pedagogik dengan kompetensinya memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, sosial,
emosional, moral, spiritual, serta latar belakang sosial dan budaya.